Kak Dadan, kenapa ya aku kalau misalkan udah daftar beasiswa, bahkan berkali-kali gitu ya, kok nggak lulus-lulus gitu? Kenapa sering gagal padahal udah daftar di beasiswa A, udah daftar di beasiswa B, udah daftar di beasiswa C, tapi kok nggak lulus-lulus gitu ya? Kayaknya ini ada yang salah deh teman-teman semuanya, yaitu ada salah langkah atau ada salah sesuatu yang memang bisa menyebabkan teman-teman itu didiskualifikasi atau dianggap gugur, atau bahkan mungkin teman-teman itu masih kurang maksimal. So, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dadan, dan di channel YouTube Pintar Beasiswa ini aku bakal ngebedah dan nge-breakdown kenapa sih kalian itu masih ada hal-hal yang kurang maksimal dalam melakukan proses pendaftaran beasiswa. Dan di channel YouTube ini aku juga bakal share ke kalian bagaimana tips dan triknya untuk menanggulangi hal tersebut. So, silakan kalian simak video ini sampai selesai kalau kalian butuh dengan videonya. Tapi sebelum itu silakan kalian simak dulu video yang satu ini ya. Halo Sobat Pintar, buat kamu yang pengen daftar beasiswa tapi masih bingung bagaimana caranya, apalagi aku masih pemula Kak. Tenang dulu aja, aku udah bikin panduan ebook yang mana ini tuh mendaftar beasiswa dari awal sampai dengan akhir, yang mana nanti teman-teman akan mendapatkan panduan awal tentang beasiswa, kemudian tips dan strategi untuk mendaftar beasiswa, kemudian proses seleksi beasiswa, dan juga list beasiswa yang ada di dalam negeri. Nah, ini tuh teman-teman cukup menginvestasikan cuman Rp10.000 aja, dan ini tuh sedang diskon teman-teman semuanya. Harga awalnya dari Rp50.000 dan diskon 80% jadi Rp10.000. Pembayarannya bisa menggunakan kris dengan menerima semua pembayaran dari bank ataupun e-wallet apapun. Kenapa teman-teman harus membaca ebook ini? Karena yang pertama, ebook ini tuh ditulis based on pengalamanku sendiri. Dan yang kedua, ebook ini tuh ditulis dengan reflektif ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa menuliskan refleksi ataupun insight yang teman-teman dapatkan, sehingga bisa interaktif kayak gitu. So, jangan sampai kalian nggak baca buku ini ya. Untuk pemesanan silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Oke guys, jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan dan bahkan menjadi kesalahan fatal oleh pendaftar beasiswa, yaitu yang pertama adalah salah memasukkan data gitu ya teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Karena ketika aku menjadi seorang recruitment ambassador di salah satu beasiswa, nah aku tuh masih menemukan beberapa pendaftar beasiswa itu masih salah melakukan memasukkan data gitu ya teman-teman semuanya. Yang seharusnya misalkan memasukkan UKT itu 2 juta malah memasukkan 200.000, atau dia pas memasukkan raport kelas 12 tapi malah memasukkan raport kelas 11. Dan itu dengan jelas ada bacaannya raport kelas 11 seperti itu di raportnya. Dan itu adalah hal-hal yang bisa fatal ya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di seleksi berkas itu ya teman-teman semuanya, itu kan akan mengecek ya satu persatu apakah data yang teman-teman masukkan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh rekrutmen itu. Nah, kalau misalkan tidak ada ketidaksesuaian seperti itu teman, maka teman-teman itu akan dianggap gugur gitu dalam seleksi berkas dan nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu sekarang teman-teman kalau misalkan mau daftar beasiswa lagi, mohon untuk diteliti lagi ya teman-teman semuanya, mohon untuk dicek kembali gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan udah disubmit, biasanya itu nggak bisa kita ubah lagi gitu ya. Yang kita sampaikan di dalam seleksi berkas tersebut itu akan menjadi tanggung jawab kita seperti itu. Jadi nggak bisa diubah lagi, nggak bisa ditukar lagi dan sebagainya seperti itu. So, kalau misalkan nanti daftar beasiswa lagi, jangan sampai salah lagi ya. Masukkan data yang benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh rekrutmen seperti itu. Yang kedua yaitu kurang membranding diri teman-teman. Nah teman-teman, seumpamanya nih ceritanya teman-teman itu udah lulus di seleksi berkas dan kalian itu udah teliti nih ceritanya, udah teliti memasukkan data sehingga di seleksi berkas itu kalian diterima gitu ya. Nah kan kalau misalkan udah masuk itu biasanya ada beberapa beasiswa yang memang ada seleksi tes terlebih dahulu, tes psikotes dan sebagainya. Tapi misalkan case-nya itu di beasiswa yang lain gitu ya, beasiswa yang memang udah seleksi berkas itu langsung seleksi wawancara. Nah ceritanya ketika di seleksi wawancara teman-teman itu masih kurang membranding diri dengan benar ya teman-teman semuanya, kurang membranding diri dengan nyantol seperti itu. Nah
Itu yang memang menjadi salah satu faktor ya teman-teman semuanya, kenapa masih banyak para pendaftar beasiswa itu tuh kurang dilirik gitu ya, kurang dilirik oleh para rekrutmen seperti itu. Nah, misalkan nih aku mau ngecontohin nih teman-teman, silakan nanti kalian pilih ya, atau tulis di kolom komentar kan, pilih nomor 1 atau nomor 2. Misalnya di nomor 1 ya, Assalamualaikum Ibu, atau selamat pagi Ibu, atau baik terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dedan Ramdhani, saya dari Bogor, saya dari 2 bersaudara dan sekarang kuliah di IPB. Itu nomor 1 ya teman-teman. Nah sekarang nomor 2 nih. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dedan Ramdhani, saya merupakan mahasiswa IPB University dan merupakan lulusan dari MA Al-Misbah. Nah, saat ini saya memiliki 3 minat, yaitu pertama minat di kewirausahaan, minat di akademik, dan juga minat di misalkan lomba gitu. Nah, dengan minat tersebut dibuktikan dengan saya ketika sekolah pernah berjualan, pernah ikut bisnis. Kemudian selain itu saya juga pernah ikut lomba, bahkan bisa menjuarai di lomba tersebut. Misalnya lomba debat, lomba bisnis dan lain sebagainya. Nah itu bisa teman-teman bisa pilih tuh, apakah pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Kalau aku ya teman-teman sebagai rekrutmen itu pasti akan pilih nomor 2. Kenapa pilih nomor 2? Karena yang nomor 2 itu tuh lebih meyakinkan gitu ya teman semuanya, lebih powerful, kedua lebih energik dan sebagainya kayak gitu. Nah maka dari itu teman-teman semuanya, kalau misalkan mau daftar beasiswa, tolong branding dirinya tuh lebih bagus lagi ya. Tapi jangan sampai overload juga gitu ya. Jangan sampai yang tadinya tidak ada tapi jadi ada, atau dilebih-lebihkan yang memang tidak sesuai dengan realita. No, bukan kayak gitu teman-teman semuanya. Tapi intinya coba kalian ingat-ingat kalian udah ngelakuin apa, kalian minatnya apa, kalian kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu harus kalian sampaikan ketika tes wawancara. Pokoknya kalian harus percaya diri dan kalian tuh harus memang terlihat kayak aku tuh layak gitu ya untuk dapat beasiswa tersebut gitu teman-teman semuanya. So kalau misalnya udah dari sini, aku yakin teman-teman itu bakal dilirik oleh rekrutmen dan teman-teman itu akan mendapatkan value yang berbeda gitu ya dengan para pendaftar yang lainnya seperti itu. So sekarang jangan lupa ya untuk bisa membranding diri dengan lebih baik lagi. Dan ini juga aku kayak mau ngingetin kalian lagi ya, di sosial media itu penting untuk kalian membranding diri. Contohnya di Instagram dan juga LinkedIn. Karena ada beberapa beasiswa yang coba tulis LinkedIn Anda, coba tulis Instagram Anda. Itu emangnya nggak diperiksa teman-teman semuanya gitu ya, dicek gitu ya. Oh ternyata Dedan Ramdhani LinkedIn-nya pengalamannya ini, achievement-nya ini, kemudian hobinya ini, kemudian pernah dapat apa aja, dan itu dicek gitu ya teman-teman. Atau di Instagram kalian pernah mengupload apa aja seperti itu. Dan itu biasanya akan menjadi salah satu matrik untuk menilai kalian itu tuh layak atau enggak gitu. Karena kan para donatur beasiswa itu tuh ingin melihat kalian tuh ini layak gak sih? Aku nggak harus hati-hati ya, gak bisa sembarangan mau memilih seseorang untuk menjadi penerima beasiswa yang aku donaturi seperti itu misalnya kayak gitu teman. So jangan lupa untuk bisa membranding diri dengan lebih baik lagi. Mulai dari sekarang upload kegiatan-kegiatan yang udah kalian lakukan di Instagram ataupun LinkedIn, perbaiki dari sekarang, perbagus CV-mu sehingga kamu bisa mendapatkan beasiswa yang lebih baik lagi seperti itu. Yang ketiga yaitu kurang mengeksplor lebih jauh terkait informasi beasiswa dan juga informasi yang lainnya. Maksudnya apa sih Kak Dedan ngomong kayak gini? Gini teman-teman semuanya, aku kan bikin channel YouTube ini gitu ya. Dan dari channel YouTube ini tuh kan dapat beberapa testimoni gitu ya dari teman-teman yang memang mengkonfirmasi gitu melalui Instagram ke aku gitu. Kak Dedan alhamdulillah aku lolos, Kak Dedan aku gagal, Kak Dedan aku lolos loh di beasiswa ini. Nah itu aku dapat konfirmasinya juga gitu ya. Karena ada beberapa memang yang aku mentori juga gitu seperti itu teman. Nah jadi gini teman-teman semuanya, aku pengen ngomong ini karena ada beberapa contoh dari para subscriberku yang memang udah lolos kayak gitu. Dia mengatakan kayak gini teman-teman, Kak Dedan terima kasih banyak ya atas video yang udah dibuat di channel YouTube ini dan informasi-informasi yang udah disampaikan kayak gitu.
Alhamdulillah sekarang aku lolos di salah satu beasiswa yang keadaan rekomendasikan dari YouTube, dan aku menerapkan teknik wawancara yang udah di-share oleh keadaan di grup di channel YouTube itu. Nah, aku mikir ya teman-teman, kok bisa ya? Aduh, ternyata kayak senang gitu ya, bisa bermanfaat dan sebagainya. Tapi dari itu aku jadi berpikir bahwa ketika kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi, bisa mengeksplor lebih dalam, bisa mengeksplor sesuatu yang memang bisa bermanfaat bagi kita, itu akan lebih baik lagi teman-teman. Itu akan menjadi salah satu alat bagi kita untuk bisa mendapatkan sebuah informasi kayak gitu. Contohnya tadi yaitu ada salah satu subscriberku ketika melihat tata cara wawancara yang baik untuk beasiswa, dia terapkan sampai 100% apa yang saya sampaikan di video tersebut, dan ternyata memang pertanyaan itu sama gitu ya. Pertanyaan itu hampir ya pertanyaan template gitu ya teman semuanya. Nah, dari situ emang benar powerful dan melakukan sesuai apa yang aku arahkan, dan hasilnya lolos di beasiswa tersebut kayak gitu. Jadi pesan intinya adalah teman-teman mulai dari sekarang tolong untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi segala informasi terkait beasiswa, bisa melalui channel YouTube ini, atau teman-teman bisa mencari informasi beasiswa yang lainnya. Dulu aku ketika masuk ke IPB itu nggak cuma daftar satu beasiswa teman-teman, aku mendaftar lebih dari 3 beasiswa kayak gitu. Dan ketika ada salah satu beasiswa yang lolos, dan itu aku terima seperti, dan yang lainnya gugur seperti itu. Dan itu ya teman semuanya, seperti kayak kita tuh mau dapetin sesuatu, tapi kalau misalkan kita mengambilnya dalam satu jalan aja, kalau misalkan jalan tersebut itu tertutup, kita mau lewat mana lagi? Berarti udah gak ada jalan lagi dong. Nah, maka dari itu perbanyak jalan yang bisa kita raih menuju tujuan yang kita inginkan. Salah satunya kalau misalkan kita kembalikan dengan beasiswa, cobalah untuk mendaftar ke lebih banyak beasiswa, dan nanti kalian bisa pilih mana yang memang kalian itu cocok, atau yang kalian itu minimal diterima dulu lah, seperti itu teman-teman semuanya. So, jadi udah jelas ya, kalian itu harus bisa dan harus mau mengeksplor tentang beasiswa ini lebih dalam lagi, seperti itu. Oke teman semuanya, jadi itulah 3 kesalahan fatal yang sering orang lakukan ketika mendaftar beasiswa. Jika diringkas, yang pertama yaitu kurang teliti dalam berkas pada seleksi tes berkas. Yang kedua yaitu kurang membranding diri lebih baik lagi dalam tes wawancara. Dan yang ketiga yaitu masih kurang untuk mengeksplor lebih jauh lagi terkait beasiswa yang sedang didaftar atau beasiswa yang lainnya. Oke teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Aku mohon banget ke teman-teman semuanya, kalau berkenan silahkan kalian subscribe channel YouTube ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagramku yang ada di kolom deskripsi seperti itu. Mungkin nanti balasnya nggak cepat, mohon maaf teman semuanya, tapi gak apa-apa di DM dulu, insya Allah nanti aku akan balas kayak gitu teman semuanya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kalian mau beli buku atau e-booknya klik aja link yang ada di deskripsi seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.